Zakat produktif adalah istilah yang sebenarnya ingin melengkapi pendistribusian zakat yang secara konsumtif. Di mana selama ini zakat yang didistribusikan secara konsumtif hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya yang bersifat menghabiskan. Namun di sisi yang lain, zakat itu mustahiknya keberadaannya ada yang lebih produktif. Baik itu secara ilmunya maupun tenaganya maupun keterampilannya. Oleh karena itu zakat produktif ini dalam rangka untuk menjawab ketimpangan sosial di mana zakat bisa menjadi pemberdayaan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Nah, prospek dari zakat yang produktif ini akan sangat luar biasa baik, cerah di masa depan bagi pengentasan kemiskinan umat ketika dikelola dengan baik, dikelola dengan profesional. Berbeda dengan zakat yang konsumtif, yang itu bisa dihabiskan untuk konsumsi kebutuhan harian bagi mereka-mereka yang dalam pengertian ini adalah mereka yang tidak bisa apa-apa. Katakanlah mereka yang jompo, mereka anak yatim yang masih balita, atau orang yang sakit yang tidak mungkin lagi bisa produktif. Barangkali zakat yang konsumtif pendistribusiannya tepat untuk mereka. Tapi bagi mustahik yang punya kelebihan ilmu, punya tenaga yang bagus, punya keterampilan, perlu mereka dikembangkan di dalam pemberdayaan zakat yang produktif ini. Arif di dalam bukunya Akuntansi dan Manajemen Zakat mengemas distribusi zakat itu di dalam 4 kategori. Kategori yang pertama, zakat itu adalah konsumtif tradisional, di mana zakat itu disalurkan langsung kepada mustahik zakatnya. Misalnya zakat fitrah, langsung dimakan habis. Atau zakat mal yang disalurkan kepada bencana alam. Misalnya ada gempa, ada musibah, kebakaran atau gunung meletus yang mereka membutuhkan hal-hal yang konsumtif yang bisa dimakan pada saat itu. Yang kedua, zakat yang didistribusikan dengan konsumtif kreatif. Artinya apa? Zakat ini didistribusikan dengan barang yang lain yang tidak seperti barang zakatnya tadi. Misalnya dibelikan untuk alat-alat tulis, alat-alat mengaji, alat-alat untuk pelatihan-pelatihan yang fungsinya baik untuk masa depan bagi generasi itu. Atau diberikan di dalam bentuk beasiswa. Beasiswa pendidikan agama maupun sekolah maupun pesantren. Ini zakat yang konsumtif tapi kreatif. Yang ketiga, zakat itu didistribusikan dalam bentuk yang produktif tradisional. Artinya apa? Zakat itu didistribusikan pada barang-barang yang produktif. Misalnya di dalam sebuah masyarakat, ada masyarakat yang mustahik zakat itu, dia punya keterampilan merawat ayam, maka zakat itu bisa diberikan dalam bentuk ayam. Mereka kembangkan ayam itu sehingga menjadi banyak. Kalau mereka punya skill, misalnya keterampilan dalam hal menernak kambing, belikan kambing, maka itu akan menjadi usaha-usaha produktif bagi mereka. Kalau mereka itu kok misalnya bisa menjahit, tapi dia punya keterbatasan, zakat itu bisa diberikan dalam bentuk mesin jahit. Lalu mereka bisa menggunakan alat jahit itu untuk memenuhi kehidupan mereka. Nah, ini zakat yang ketiga yang produktif tradisional. Yang keempat, zakat itu bisa didistribusikan dalam bentuk produktif kreatif. Artinya apa? Zakat itu didistribusikan dalam bentuk modal usaha. Orang yang sudah punya usaha ini harus kita hargai, karena sekecil apapun usahanya harus kita hargai,
karena dia menjaga kehormatannya dari tidak meminta-minta. Nah, orang yang seperti ini pendistribusian zakatnya bisa produktif kreatif, diberi modal usaha. Misalnya ini sudah punya angkringan, tapi angkringannya biasa saja. Kita kasih suntikan modal di angkringan itu. Atau kita belikan semua kebutuhan yang ada itu sehingga modal dia menjadi tambah lagi, tambah lagi. Atau diberikan kepada mereka-mereka yang punya proyek sosial, yang semua kembali kepada masyarakat. Atau kepada proyek-proyek ekonomi umat untuk pemberdayaan umat, maka zakat ini akan menjadi zakat yang produktif dan kreatif. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau zakat produktif ini bisa kita kembangkan di tengah umat kita, maka solusi mengentaskan kemiskinan bisa kita jawab melalui zakat ini. Zakat produktif ini zakat yang tepat guna, yang efek manfaatnya sangat berguna bagi perkembangan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan tentu menjawab kegelisahan umat bahwa agama harus hadir di dalam kehidupan kita.